Kali ini saya ada dua unit handphone yang menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 695. Chipset yang masih cukup ngebut dan masih sangat bisa diandalkan, yaitu Oppo Reno 8T versi 5G dan Poco X5 ini jaringannya 5G juga. Oh ya, untuk Oppo Reno 8T ada dua versi jaringan ya, ada 4G dan ada jaringan 5G. Jadi di sini saya akan sedikit membandingkan antara kedua HP ini. Mungkin kurang pas ya. Seharusnya saya membandingkan dengan Poco X5 Pro. Tapi kebetulan saya cuma punya Poco X5 biasa. Jadi di sini saya akan sedikit membandingkan di antara kedua HP ini. Mungkin teman-teman ada yang ingin membeli di antara kedua HP ini. Kalau kita lihat dari segi desain, jelas lebih mewah di Oppo ya. Ini menggunakan layar lengkung. Jadi terkesan Oppo itu HP flagship. Sedangkan di Poco X5 ini menggunakan layar flat. Ini seperti desain HP jadul, seperti desain HP keluaran sekitar tahun 2020 yang lalu, yang menggunakan bezel bawah masih terlihat sangat tebal. Mungkin ini seperti desain Oppo Reno 8T versi 4G-nya. Desainnya mirip seperti ini, bezel bawah itu masih terlihat sangat tebal. Untuk desain kamera depan sama ya, menggunakan titik di bagian tengah. Oppo menggunakan resolusi 32 megapiksel, sedangkan Poco menggunakan resolusi 13 megapiksel. Masing-masing perekaman mentok di 1080 per 30 fps. Kalau kita lihat desain di bagian belakang, menurut saya lebih simpel di Oppo ya, dan lebih menarik di Oppo Reno 8T 5G dibandingkan Poco X5. Menurut aku desain Poco X5 itu kurang banget ya, terutama bingkai di bagian sebelah kameranya yang ada tulisan Poconya. Jadi desainnya terkesan lah gimana gitulah. Pokoknya menurut aku desainnya lebih keren di Oppo Reno 8T versi 5G karena lebih simple. Tapi balik lagi soal desain, soal selera. Untuk file genggaman kedua HP ini kerasa cukup solid, tapi saya lebih suka di Oppo Reno 8T 5G. HP ini menggunakan layar lengkung, back covernya lengkung, jadi di tangan itu kerasa cukup nyaman dan kerasa pas banget. Dibandingkan Poco X5 yang menggunakan layar flat, terus di bagian bezelnya pun ini agak kasar ya, terutama di bagian belakangnya. Jadi di tangan itu kerasa kurang nyaman, apalagi tanpa case ya. Ini kerasa kurang nyaman banget saat memegang Poco X5 dibandingkan saat memegang Oppo Reno 8T versi 5G. Kedua HP ini sama menggunakan bezel plastik, back cover juga plastik, pokoknya bodinya terbuat dari plastik. Dan untuk ketebalan, saya kerasanya itu lebih tipis di Oppo Reno ya, dibandingkan Poco X5. Mungkin karena Oppo menggunakan layar lengkung dan back covernya juga lengkung, jadi di tangan itu kerasa lebih tipis dan lebih berat di Poco X5. Kedua HP ini punya fitur yang hampir sama, seperti adanya NFC di kedua HP ini. Jaringannya juga mendukung jaringan terkini yaitu jaringan 5G, ada giroskopnya juga. Tapi ada beberapa fitur yang tidak ada di Poco tapi ada di Oppo, dan ada di Oppo tapi tidak ada di Poco. Seperti adanya stereo speaker di Oppo Reno 8T 5G. Di sini speakernya terletak di bagian bawah dan di bagian atas. Ini sudah mendukung stereo speaker. Sedangkan di Poco tidak mendukung stereo speaker, tapi ada lubang jack audio 3,5 mm di bagian atas. Jadi ada beberapa kekurangan dan kelebihan di kedua HP ini. Kalau kita lihat dari spesifikasi, kedua HP ini tidak jauh berbeda ya. Ini saya menggunakan yang internal 128 GB di antara kedua HP ini. Ada dua pilihan ya, yang internal 128 GB dan internal 256 GB. Untuk internal 128 GB menurut aku ini masih sangat cukup ya untuk kebutuhan harian. Untuk menyimpan file gede pun HP ini masih sangat cukup menurutku. Nah, untuk RAM-nya lebih gede di Oppo ya, yaitu RAM 8 GB, dan di Poco cuma 6 GB. Tapi menurut aku tidak terlalu masalah ya, karena untuk menjalankan aplikasi ini masih sangat lancar. Tapi untuk kemulusan menurut aku lebih mulus di Oppo. Dan untuk RAM di Oppo ini masih bisa ditambahkan sampai 8 GB. Kedua HP ini memang menggunakan chipset yang sama ya, yaitu Qualcomm Snapdragon 695, chipset kelas mid yang menurut aku masih cukup ngebut di tahun 2026 ini. Ya memang kedua HP ini bersaing ya, jadi menggunakan chipset yang sama. Dan untuk versi Androidnya ini berbeda ya. Poco itu Android 14 dan Oppo Android 15. Dan kedua HP ini mungkin tidak akan dapat update lagi ke Android berikutnya. Dan untuk baterainya ini berbeda ya. Oppo baterainya cukup kecil 4800 mAh, sedangkan Poco menggunakan baterai yang lebih gede yaitu 5000 mAh. Untuk daya tahan saya rasa lebih awet di Poco ya, baik untuk kebutuhan ngegame maupun kebutuhan non gaming. Saya sudah coba untuk kebutuhan harian, baik untuk kebutuhan gaming maupun kebutuhan non gaming.
kurang lebih berbeda sekitar 1 jam lah, baik untuk kebutuhan sosial media, untuk gaming maupun aktivitas lainnya. Untuk pengecasan bawaan di Poco itu 33 watt, di Oppo 67 watt. Jadi untuk pengecasan menurut aku lebih cepat di Oppo ya. Tapi kalau kita menggunakan turbo charge lebih cepat di Poco dibandingkan di Oppo. Kedua HP ini punya jenis layar yang berbeda ya. Oppo menggunakan layar berjenis AMOLED, sedangkan Poco menggunakan layar berjenis Super AMOLED. Dan kedua HP ini mempunyai karakteristik warna yang berbeda. Tapi balik lagi soal selera ya. Kadang ada yang nyaman di Oppo, kadang ada yang lebih nyaman di Poco. Tapi balik lagi soal kenyamanan mata itu soal selera. Dan saya sudah atur-atur di bagian warnanya pun ini punya karakteristik warna yang berbeda. Dan untuk refresh rate-nya ini menggunakan refresh rate yang sudah sangat tinggi yaitu 120 Hz di kedua HP ini. Kedua HP ini juga bisa diatur refresh rate-nya ya, mau 60 Hz maupun 120 Hz. Tapi di Oppo bisa diatur di aplikasi mana yang ingin menggunakan refresh rate 120 Hz. Sedangkan di Poco tidak bisa diatur refresh rate-nya di aplikasi mana yang ingin menjalankan 120 Hz. Jadi mungkin ini kelebihan di Oppo ya, bisa atur-atur di aplikasi mana yang ingin menjalankan 120 Hz. Kedua HP ini juga sudah mendukung fitur AOD atau Always On Display karena layarnya mendukung yaitu berjenis AMOLED, Super AMOLED, OLED maupun Dynamic AMOLED. Sudah mendukung AOD. Di Poco kalian bisa atur di bagian pengaturan, di bagian tampilan. Dan di sini bisa diatur untuk 10 detik. Jadi menyalanya cuma 10 detik ya. Kita ketuk nanti akan nyala cuma 10 detik. Sedangkan di Oppo tidak bisa diatur untuk 10 detik. Tapi di Oppo tidak ada pengaturan untuk mengaktifkan 10 detik. Cuma ada pengaturan jadwal ataupun setiap hari. Tapi tampilannya kurang lebih 10 detik. Untuk tampilan warnanya menurut aku kedua HP ini sama bagusnya lah. Pokoknya nyaman banget di mata dan kaya akan warna. Dan untuk resolusi menonton YouTube 4K maksimal di 1080 per 60. Kedua HP ini sama ya resolusinya, baik Oppo maupun Poco sama resolusinya untuk menonton YouTube 4K yaitu 1080 per 60. Untuk keamanan kedua HP ini sudah sangat lengkap ya. Di kedua HP ini juga sudah mendukung fingerprint dan fast unlock juga. Baik di Poco maupun di Oppo sudah mendukung fast unlock dan fingerprint. Memang kedua HP ini punya layar yang mendukung fingerprint di bagian layar. Tapi letak fingerprintnya berbeda ya, karena harganya pun berbeda. Di Oppo letak fingerprintnya di bagian layar atau in-display fingerprint. Sedangkan di Poco tidak mendukung in-display fingerprint, meski layarnya berjenis Super AMOLED. Fingerprintnya letaknya di bagian samping kanan layar. Tapi untuk letak fingerprintnya kedua HP ini sama enaknya ya, di bagian samping maupun di bagian layar. Tidak seperti fingerprint yang di bagian belakang body. Jadi untuk fingerprintnya sama-sama akurat dan sama-sama kencang juga. Kalau untuk kebutuhan harian, pemakaian harian, baik buat ngegame, sosial media, dan aktivitas lainnya, kedua HP ini masih sangat bisa diandalkan dan menurut aku masih cukup ngebut. Dan skor Antutunya pun ini tergolong cukup tinggi ya. Ini chipset kelas mid. Skor Antutunya memang berbeda, di Poco 593 ribuan, sedangkan di Oppo 588 ribuan. Perbedaannya cuma sedikit, tapi kedua HP ini sama ngebutnya, baik buat kebutuhan ngegame maupun kebutuhan non-gaming. Apalagi kalau cuma kebutuhan sosial media, jelas HP ini masih sangat bisa diandalkan. Buat menjalankan aplikasi-aplikasi zaman sekarang itu masih sangat lancar ya. Bahkan aplikasi yang di belakang layar pun ini masih terbuka dengan lancar. Tidak close ya, tapi ada beberapa aplikasi yang memang close, tapi ini masih sangat lancar untuk kebutuhan harian, baik kebutuhan ngegame maupun kebutuhan non-gaming. Bagi teman-teman yang ingin membeli di antara kedua HP ini, perbedaan harganya cukup jauh ya, di kisaran 500 sampai 700 ribuan. Itu harga bekasnya. Saya sudah cek di e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, terus di marketplace seperti Facebook. Harga Poco sekitar 1,7 jutaan, sedangkan Oppo sekitar 2,3 sampai 2,5 jutaan. Tapi balik lagi ke kondisi dan kelengkapannya juga. Mungkin buat teman-teman yang suka desain lebih baik pilih Oppo ya. Tapi kalau yang suka
Dengan harga yang murah tapi spesifikasi sama, bisa pilih Poco. Ngomong-ngomong soal kamera, kedua HP ini perbedaannya cukup jauh. Poco ada 3 buah kamera, yaitu 48 megapiksel wide, 8 megapiksel ultra wide, dan 2 megapiksel makro. Ya, HP ini ada ultra wide-nya, seperti banyak orang yang bilang 0,5 atau 0,6. Itu sebenarnya ultra wide. Sedangkan Oppo ada 2 buah kamera. Mungkin ini terlihat seperti ada 3 buah kamera, tapi cuma ada 2 buah kamera, yaitu 108 megapiksel wide dan 2 megapiksel mikroskop. Ya betul, Oppo ada kamera mikroskopnya, tapi tidak ada kamera makro ya. Sebenarnya antara makro dan mikroskop menurutku jarang berguna. Dan untuk menu kameranya ini sama ya, ini cukup lengkap juga, seperti ada mode malam, video, pro, potret, panorama, dan mode lainnya yang standar HP zaman sekarang lah. Dan di Oppo maksimal zoom di 6 kali, jadi zoomnya tidak jauh-jauh banget ya. Dan untuk perekaman mentok di 1080 per 30 fps. Jadi di antara kedua HP ini tidak ada yang perekamannya sampai 4K ya. Masing-masing mentok di 1080 per 30, jadi tidak sampai 4K 30 fps maupun 1080 per 60 fps. Dan ini mode mikroskop ya, jadi kita bisa melihat pori-pori dari sebuah kain, tapi tidak bisa melihat kuman ya, karena kuman itu kecil banget. Cuma ini bisa melihat dengan jelas pori-pori dari sebuah kain maupun dari sebuah benda. Tapi menurut aku sih ini kurang berguna ya, lebih baik pakai kamera mungkin ultra wide, itu akan lebih berguna di Oppo Reno 8T versi 5G. Dan untuk kamera di Poco X5 ini juga sudah cukup lengkap ya menunya, standar HP zaman sekarang lah, seperti ada mode malam, video, potret, dan mode lainnya. Dan untuk maksimal zoom ini bisa nyampe 10 kali, tidak seperti Oppo yang cuma sampai 6 kali. Dan perekaman mentok di 1080 per 30 fps, tidak sampai 60 fps ya. Tapi menurut aku sih ini sudah sangat cukup untuk kebutuhan harian, baik bikin video maupun foto. Mungkin cukup sekian ya bos ya, cuma sedikit membandingkan. Oke, terima kasih, mantul.